ini adalah demi duit, kemudian Al-Quran dan As-Sunnah dilecehkan hukumnya, dipinggirkan hukumnya, diganti dengan hukum baru, dan poligami dilarang. Astagfirullahaladzim. Al-Quran membolehkan, dia melarang. Mereka melarang karena apa? Demi duit, yaitu 6 miliar rupiah. Nah, jadi ini masalahnya sebegitu dahsyatnya, dan makin berkembang-kembang jumlahnya 300 lebih itu. Jadi kalau di dalam hadis disebut 73 golongan, itu memang artinya begitu banyak. Nah, tetapi dalam kenyataannya lebih banyak, karena memang satu cabang saja itu akan punya banyak aliran yang macam-macam. Terima kasih. Terima kasih. Saya diminta untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian atau pemerintah untuk menghadapi aliran sempalan ini. Memang ini saya lakukan sejak awal. Dalam menghadapi aliran sesat ini, memang LPPI bekerja sama dengan pemerintah, seperti MUI, Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Kepolisian, untuk melarang ajaran-ajaran sesat ini. Kita menggunakan pemerintah yang punya tangan, wewenang untuk melarang ini. Kalau kita, tidak mungkin itu. Seperti kita menghadapi Ahmadiyah. Saya sebagai ketua LPPI sudah keliling hampir di Indonesia ini menghadapi Ahmadiyah ini, ke Batam, ke Jawa Barat dan lain-lain sebagainya itu. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan kepolisian, pemerintah, kejaksaan, di daerah-daerah itu sudah dilarang Ahmadiyah ini. Cuman belum secara nasional. Alhamdulillah dengan cara itu gitu. Jadi itu memang pekerjaan kita, cara kita ini untuk menghadapi aliran sesat ini. Harus menggunakan pemerintah. Satu contoh akhir-akhir ini, Syekh Muhasi itu berapa minggu yang lalu ditangkap juga oleh kepolisian. Begitu juga Nabi Dedi di Banten sana itu, yang rambutnya gondrong itu, ya. Saya begitu lihat di TV, kok Nabi begini gitu. Dan sudah 19 perempuan dijinain. Maaf. Kok Nabi begini, kok perempuan mau begitu? 19. Alhamdulillah ditangkap. Yusman Roy sudah ditangkap. Ya, lagi diproses, mau diadili. Kemudian Mas'ud Manungkalit bikin Yayasan Islam Hanif. Jadi Yayasan Islam Hanif rupanya itu melanjutkan tadi agama Hanif itu. Innad dina indallahil hanafiyah, itu Hanif itu. Mas'ud Manungkalit ini bikin Yayasan Hanif, kemudian menulis sebuah buku, Kutemukan Kebenaran dalam Al-Quran. Kan bagus tuh. MUI Batam kirim kopinya sama saya, minta pertimbangan. Tapi alhamdulillah karena pemerintah ini sudah hidup kembali pakem, pengawas aliran kepercayaan masyarakat yang di pusatnya di Kejaksaan Agung itu. Alhamdulillah sana karena sudah ada pakem, diteliti oleh pakem, ya. Kemudian ternyata buku ini Kutemukan Kebenaran dalam Al-Quran menyimpang, ya, dari misi Al-Quran, diadili dan dihukum penjara 3 tahun masuk langsung. Maret kemarin itu. Waktu zaman sebelum ini tidak pernah ada itu, ya, yang tegas gitu. Bawa pengadilan, diadili, dihukum, masuk penjara 3 tahun. Ini tahun 2005 ini. Amat yang baik bagi kita gitu, untuk menghadapi sempalan ini. Tapi harus ada yang maju ke depan untuk melaporkan bahwa ini sesat, ini datanya,
ini buktinya, ini bukunya. Seperti Lia Aminuddin. Semua orang baca itu, dikirim ormas tingkat pusat. Ini bukunya, lembaran Fatwa Jibril versus Fatwa MUI. Ya, jadi keluar Fatwa MUI menyesatkan Lia Aminuddin. Dulu Lia Aminuddin, sekarang Lia Edan. Ya. Kenapa? Dulu suaminya itu Aminuddin, sehingga dipanggil Lia Aminuddin. Tahu-tahu turun tuh wahyu, suruh cerai ini tuh suami. Cerai suaminya Aminuddin itu, ganti dengan Lia Edan. Lia yang tinggal di surga Adnin nikah dengan malaikat Jibril, berkasih-kasih sayang, hubungan seks biasa dengan malaikat Jibril dalam surga, sehingga mengganti namanya dengan Lia Edan. Ini sekarang Lia Edan, ya. Buku ini disebarin kemana-mana, dikirim gratis. Ini buku penanggung jawabnya Jibril alaihissalam. Pak, penanggung jawab Jibril alaihissalam nih buku, Pak. Satu-satu buku yang paling hebat kali di dunia ini. Nggak ada, ya. Coba, polisi mana yang bisa manggil malaikat Jibril? Jaksa mana? Nih, dibiarkan oleh umat. Kita juga termasuk biarkan ini semua. Bukan nggak tahu. Karena dibiarkan, akhirnya merajalela. Paham sesat ini, Lia ini. Yang perempuan botak semua ini, cukur semua. Pernah lihat nggak di majalah itu? Ya, botak semua, laki perempuan, botak semua bulu itu. Ya. Nah. Terakhir itu dikirim ke Mabes Polri, ya, dia membela Yusman Roy bahwa salat dengan bahasa Indonesia itu boleh. Kemudian lanjutan wahyu itu, fatwa Allah sudah keluar bahwa babi itu halal. Oleh Mabes Polri telepon saya, Pak Amin tolong diteliti ini buku katanya. Ya. Ternyata saya teliti, wah ini bahaya ini. Ya. Babi udah halal, akhirnya saya bikin surat, tanda tangan macam-macam termasuk Dewan Dakwah, Hidayatullah dan lain-lainnya yang bisa saya hubungi, laporkan ke polisi, ke Mabes Polri, saya minta untuk ditangkap. Ya. Kalau enggak, insya Allah kita akan tangkap, sekali lagi kita akan tangkap nih orang. Walaupun nanti perempuan yang akan menggotongnya, karena itu perempuan, kalau laki-laki beres gitu. Bawa anak-anak muda itu yang perlu jangan digubuk, Pak. Kalau digubuk kena delik kita. Tapi kalau gotong orang ya paling pikul rame-rame gitu. Jadi begitu, Pak. Memang itu pekerjaan kita. Jadi kita enggak bunuh-bunuh, enggak itu. Jadi yang dibunuh itu adalah pahamnya, bukan orangnya. Jadi fahamnya yang kita bunuh, fahamnya yang kita berantas. Bahkan akhir-akhir ini menghadapi aliran sempalan ini, saya lagi konsep satu gitu, judulnya itu gerakan koordinator pemberantasan aliran sesat ingkar Al-Quran gitu. Jadi koordinator pemberantasan faham sesat ingkar Al-Quran. Dulu waktu ingkar sunnah kita bikin koordinator pemberantasan aliran sesat ingkar sunnah Indonesia. Dulu tidak terbayang dalam pikiran kita bahwa ada orang yang ingkar